Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah dendam adik ipar. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung, karya karsa beliau secara langsung ataupun KBM beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, yuk mari langsung saja kita mulai ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mendung menggelayut manja di langit sore ini. Langit menjadi gelap seperti gelapnya hatiku. Ku kepal tanganku kuat-kuat, semilir angin pertanda akan hujan lebat tidak menyurutkan tekadku untuk pergi mengunjungi Nyai Dasinem kenalanku. Ku starter motor bergegas untuk pergi memburu waktu. Ingin sesegera mungkin sampai di rumah Nyai Dasinem, dukun teluh terkenal di kota tempat tinggalku. Hujan turun dengan deras menemani perjalanan panjangku. Jarak dari rumah ke tempat Nyai Dasinem berkisar 1 jam. Tapi itu tidak menyurutkan semangatku untuk bisa bertemu dengan Nyai. Ini semua karena sakit hati terhadap perlakuan kakak iparku. Wanita setengah baya bertubuh kurus yang selalu saja mencari kesalahanku. Dari awal menikah dia selalu sinis. Ada saja yang dia kadukan ketika bertemu dengan Mas Haris, suamiku. Setiap bertemu dengannya, pasti Mas Haris marah-marah tanpa sebab. Ia selalu iri dengan kehidupanku, berulang kali keponakanku mengadu. Dia adalah mata-mataku. Dia selalu merekam percakapan Sri, iparku itu. Ketika Sri ini bercerita dengan tetangga, ya tentu saja dia berpura-pura bermain bersama teman-temannya. Tanpa sepengetahuan Sri, dia berselancar ria di dunia maya memberikan informasi akurat. Satu persatu kebusukan Sri terekam jelas di memori HP-ku. Kukumpulkan bukti-bukti itu dan kuadukan semua dengan Mas Haris. Sayangnya tidak seperti dugaanku. Mas Haris selalu membela kakak perempuannya, dan aku hanya bisa gigit jari, kalah telak. Makanya kalau jadi orang itu jangan baper. Celoteh Sri ketika melihatku melintas, dengan jelas menyindirku. Maksud Mbak apa ya? Ku hentikan langkahku tepat di hadapannya. Tetangga yang melihat perlahan mendekat, dan mereka itu kepo. Gak ada maksud apa-apa. Wong aku lagi ngobrol dengan Sulastri kok. Kok kamu yang tersinggung? Jawabnya cuek sembari melengos. Dongkol rasa hatiku, tapi berusaha ku tahan dengan segenap kemampuanku. Aku pun berlalu. Muak sudah dengan sifat Sri yang terlalu banyak menyimpan kebohongan. Kurebahkan tubuhku sambil berselancar dunia maya memakai HP bututku. Sebuah iklan mengalihkan perhatianku, iklan jasa teluh yang dibuat oleh Nyai Dasinem. Ide brilian seketika hadir di benakku. Aku akan menyingkirkan Sri dari kehidupanku. Ku hubungi nomor WhatsApp yang tertera di iklan itu. Jiwa jahatku bergelora. Setan menari-nari cantik di pelupuk mata. Senyum sinisku meregah manja. Bendera perang siap dikibarkan. Assalamualaikum, sapaku dengan pelan. Tidak ada jawaban. Aku hanya diam mematung di depan pintu. Pintu kemudian seketika terbuka dengan lebar tanpa ada yang membukanya. Nyaliku mulai menciut. Masuk nak. Sebuah suara parau menyambutku. Dengan langkah pelan aku memasuki ruangan temaram yang hanya ditemani lampu teplok berukuran mini. Suasana dingin dan sangat menakutkan. Tanganku aku silangkan di dada, menahan dingin yang menusuk karena bajuku ini basah. Silakan duduk nak, ujar sesosok nenek berambut panjang berwarna putih. Wajahnya tidak menyeramkan, ia tersenyum sinis melihat kedatanganku.
Terima kasih, Nek. Ucapku terbata menahan dingin di tubuhku. Panggil aku Nyai. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Serunya. Begini, Nyai. Maksud kedatangan saya kemari ingin membalas sakit hati kepada kakak ipar saya, Nyai. Jawabku. Sudah kau bawa persyaratan-persyaratan yang aku pinta, ucapnya. Aku mengangguk cepat. Sepasang ayam cemani, kopi hitam, dan kembang 7 rupa, serta foto Sri sialan itu segera aku serahkan. Nyai Dasinem tersenyum sinis. Ia memulai ritual dengan mantra-mantra yang tidak ku mengerti. Ini silakan kau kuburkan benda ini di sekitar tempat tinggal Sri. Jangan lupa, kau ucap namanya 7 kali. Kau lihat besok betapa ampuhnya mantraku ini, seru Nyai kemudian. Aku pun berterima kasih dan permisi pulang. Baju yang semula basah sudah kering di badan. Hari sudah gelap, ku tatap layar HP-ku. Ada banyak panggilan Mas Haris di sana. Aku segera pulang ke rumah, hatiku riang bukan kepalang. Sebentar lagi wanita busuk itu benar-benar akan hilang dari pandangan. Sri akan segera kulenyapkan. Aku terjaga ketika kulihat jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Kulihat suamiku masih tertidur pulas di sampingku. Dengan perasaan takut, ku tinggalkan suamiku sendiri sembari mengendap-endap keluar kamar. Suasana sangat sepi, hanya terdengar gemericik hujan dan suara jangkrik yang bersautan. Ku buka pintu belakang rumah dengan perlahan, sambil sesekali melirik kiri dan juga kanan. Bungkusan dari Nyai Dasinem tidak lupa ku bawa, cangkul pun telah ku siapkan. Dengan mengendap-endap sambil membawa senter di tangan, ku ayunkan langkahku menuju rumah Sri, iparku yang judes dan juga busuk hati. Ku susuri semua sudut halaman rumah Sri, mencari tempat strategis untuk menanamkan bungkusan dari Nyai Dasinem, dukun teluhku. Dan pohon jambu di halaman belakang rumah pilihan yang sangat-sangat tepat. Segera kukuburkan benda itu dengan mencangkul secara perlahan. Sebuah lubang kecil kuciptakan. Selesai menguburnya, segera kupacu langkah secepatnya agar tidak ketahuan. Senyum sinis yang mengembang manis di bibirku. Mati kau Sri, gumamku dalam hati. Dek, bangun dek, ujar suamiku seraya menggoyang-goyangkan tubuhku dengan kuat. Apa sih mas, masih ngantuk ini? Jawabku dengan marah. Itu Mbak Sri pagi-pagi dibawa ke rumah sakit. Muntah darah, kata Mas Farhan, celotehnya. Aku yang mendengar berusaha menahan rasa bahagia. Akting sedih sengaja ku pilih agar suamiku tidak mengetahui kebusukanku. Bagaimanapun, Sri adalah kakak perempuan kandungnya. Ia pasti menyayanginya. Aku harus pandai bersandiwara. Loh, kok bisa? Padahal kan kemarin kulihat Mbak Sri baik-baik saja, mas. Jawabku pura-pura. Ya gak tahu dek, ayo kita ke rumah sakit. Kasihan Mas Farhan dan juga Aldo, gak ada yang nemeni, ajak suamiku kemudian. Iya mas, ya udah ayo kita pergi, jawabku sesegera mungkin. Aku pokoknya harus menunjukkan wajah peduli, padahal hatiku ini malas sekali. Di perjalanan aku hanya diam 1000 bahasa. Begitupun suamiku, ia tampak sangat khawatir. Berulang kali ia membuka KW-nya mengabari seluruh keluarga perihal sakit yang diderita mbaknya. Kuseka mata dan pipiku, berpura-pura menangis. Mimik muka kupasang sesedih mungkin. Aku ingin meyakinkan suamiku bahwa aku turut khawatir. Kemudian KW suamiku bergetar, dia lalu mengangkatnya. Engge Mas Farhan, engge. Suamiku manggut-manggut. Entah apa yang diceritakan Mas Farhan, aku tidak mendengar. Yang kulihat hanya wajah suamiku yang berubah menjadi merah, matanya berair. Waalaikumsalam mas, suamiku mengakhiri perbincangannya. Suamiku menghela nafas panjang, wajahnya tampak sangat khawatir, bulir-bulir bening seketika jatuh di pipinya. Aku merasa sedikit kasihan, ya sedikit, yang banyak ya rasa bahagiaku. Sepertinya kabar buruk tentang Sri akan segera kudengar.
Mbak Sri harus segera dioperasi. Muntah darahnya tidak mau berhenti. Ia kehabisan banyak darah. Jika seperti ini terus, nyawanya bisa terancam. Suamiku mulai membuka percakapan. Memang Mbak Sri sakit apa, Mas? Tanyaku penasaran. Dokter bilang ada benda asing di perut dan juga paru-paru Mbak Sri, tapi Mas juga nggak tahu itu apa. Ya ampun, kasihan Mbak Sri ya, ujarku sok peduli. Suamiku mengangguk pelan, tatapannya sayu tidak bertenaga. Kabar itu begitu mengejutkan baginya. Rasain kau Sri, itulah akibatnya jika bermain api dengan diriku, gumamku dalam hati. Apaan dek, kok senyum-senyum? Lagi kalut begini, kamu malah senyum-senyum sendiri. Kamu seneng mbakku masuk rumah sakit? Cecar suamiku. Ah, apaan sih mas? Suuzon aja kamu itu. Ya gak mungkin lah aku seneng, wong dia itu mbakmu. Mbakku juga, dalihku. Aku benar-benar terkejut dengan ucapan suamiku itu. Kan kamu sendiri yang bilang dek, kalau Mbak Sri itu judes dan tukang ngadu. Jadi kamu sakit hati dengan Mbak Sri, ujarnya ketus. Ah, mengada-ngada saja kamu itu mas. Sudahlah, aku mau menonton drakor saja, kataku berpura-pura merajuk. Tajam juga pikiran suamiku ini. Bisa gawat kalau sampai ketahuan. Habislah aku. Aku harus lebih berhati-hati, pikirku. Tiba di rumah sakit, Mas Haris langsung menuju ruangan tempat Mbak Sri dirawat. Kondisinya berangsur membaik, kata Mas Farhan. Hatiku sedikit kecewa mengingat Nyai Dasinem kerjanya lambat. Mengurus wanita satu ini saja nggak becus. Mbak Sri masih saja hidup. Kami menelusuri setiap lorong di rumah sakit. Tidak lama kami melihat samar-samar Mas Farhan dan anaknya duduk di depan ruangan Mbak Sri. Suamiku melambaikan tangan ketika pandangan mata Mas Farhan melihat ke arah kami. Ia pun membalas lambaian itu. Bagaimana keadaan Mbak Sri mas? Tanya Mas Haris khawatir. Alhamdulillah mulai membaik Riz. Sudah tidak muntah lagi. Kejadiannya itu gimana mas, kok tiba-tiba mbak itu muntah darah begitu? Perasaan kemarin baik-baik saja, cecar Mas Haris. Mas juga nggak tahu Riz. Yang mas ingat tadi malam ada suara keras di atap rumah, seperti ada yang melempar batu besar. Tidak lama setelah itu mbakmu ini muntah-muntah tidak berhenti, jelas Mas Farhan. Wajah Mas Farhan tampak sangat lelah. Aku sih masa bodoh saja, tidak ada sedikit pun rasa kesal ataupun sesal dan kasihan. Yang aku inginkan hanya kematian Sri, wanita yang sangat kubenci selama ini. Riz, kamu kah itu dek? Sebuah suara yang sangat ku kenal memanggil suamiku. Ya itulah wanita sialan yang selama ini membenciku. Tanpa menunggu aba-aba, Mas Haris segera masuk ke ruangan. Aku tetap menunggu di depan pintu, tidak sudi melihat wajah busuk itu. Mengingatnya saja aku sudah benci sekali. Tidak lama Mas Haris keluar melihatku yang masih setia menunggu. Aku tetap diam terpaku tanpa sepatah kata pun. Aku lebih baik bungkam daripada salah dalam berbicara, bisa berapi. Kamu gak ikut masuk dek? Mbak Sri nanyain kamu tuh, ujarnya memelas. Tumben nanyain aku. Biasanya malah malas ngeliat aku, batinku. Ah, enggak lah mas, aku di sini saja, tolakku kasar. Aku masih kesal dengan kata-katamu. Tuduhanmu itu sangat menyakitkan. Ucapku berpura-pura marah kala itu. Padahal aku memang malas untuk melihat Mbak Sri itu saja. Sudahlah dek, maafkan mas. Mungkin tadi mas hanya emosi dek. Ayolah, lihat Mbak Sri. Kasihan dia, rayu Mas Haris. Dengan berat hati dan juga terpaksa, akhirnya aku ikuti kemauan suamiku. Aku masuk dan melihat Mbak Sri sedang terbaring lemah. Aku tersenyum melihatnya, tapi naas wanita sialan itu malah melengos dan berpura-pura tidur begitu melihatku. Hatiku ya tambah terbakar emosi. Beraninya Mbak Sri memperlakukanku seperti itu. Dasar tidak punya hati. Awas saja kau Sri, nyawamu tidak akan lama lagi,
batinku dengan kesal. Aku kemudian membalikkan badan mencoba untuk pergi meninggalkan Mbak Sri. Mukaku merah pada menahan amarah, tapi keburu ditahan suamiku. Ia menggeleng. Sabar sayang, namanya juga orang lagi sakit, ujarnya mencoba menenangkanku. Aku pun mencoba sabar dan kemudian kembali membalikkan badan. Mbak Sri berpura-pura bangun dari tidurnya. Tatapannya dingin, jelas terlihat wajah penuh kebencian terhadap diriku. Bagaimana keadaan Mbak sekarang? Kataku terbata mencoba memperbaiki keadaan. Cih, jangan sok baik kau Nis. Aku yakin ini perbuatanmu, bentaknya. Maksud Mbak apa? Jawabku terkejut. Dari mana ia bisa tahu semua itu? Penyakitku ini gak wajar, pasti semua ini ulahmu kan? Kamu selama ini selalu membantahku. Kamu selalu cari gara-gara denganku, cecar Mbak Sri dengan geram. Aku merasa terpojok. Ucapan Mbak Sri memang benar adanya. Aku terdiam, ruangan menjadi sangat hening, otakku berputar mencari solusi. Kubalikan badan berpura-pura menangis. Sandiwara ini harus berhasil. Jikalau tidak, ya rusaklah semua usahaku selama ini. Wah, sudah kubilang kan mas, aku tidak mau masuk, tapi kamu yang memaksaku. Sekarang kamu lihat sendiri kan perlakuan Mbak Sri kepadaku bagaimana? Suasana ku buat sedramatis mungkin. Mbak jangan berpikiran buruk begitu dong Mbak. Capek-capek Nisa datang sini malah dituduh begitu. Kasihan istriku Mbak, bela Mas Haris. Ya aku memang pandai bersandiwara. Aktingku memang jempolan. Seandainya wajahku cantik Mbak Nia Ramadhani, aku yakin pasti aku akan menjadi seorang artis. Aku memang hebat, pikirku. Alah, kamu jangan termakan sifat sok baik istrimu itu Har. Kamu tahu kan istrimu itu tidak sebaik itu. Ejek Mbak Sri membuat suasana bertambah panas. Wis toh Bu, malu dilihat orang-orang mulutmu itu loh Bu. Pedes kayak cabai rawit, seru Mas Farhan. Nampaknya ia mulai jengah. Ya udah kalau begitu lebih baik aku pergi saja daripada berada di sini. Tambah sakit hati aku, jawabku sembari membalikkan badan, berlari kencang meninggalkan ruangan Mbak Sri. Pergi saja sana. Kedatanganmu cuma membuatku tambah sakit saja. Samar-samar ku dengar suara Mbak Sri. Aku tidak peduli dengan Mas Haris yang berlari sembari memanggil namaku. Hatiku sakit. Aku semakin benci. Ingin segera menghubungi Nyai Dasinem. Urusan ini harus segera selesai. Aku tidak mau menunggu lama. Wanita itu bisa membuatku gila. Kemudian ku angkat gaweku dengan rasa malas. Di layar HP tertuliskan nama Nyai Dasinem. Aku masih kecewa dengan kinerja Nyai. Ya, Nyai, bla 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 bla, dan omelku panjang lebar, intinya seperti itu. Singkat ceritanya, akhirnya Nyai memberi mantra baru. Nyai yakin mantra itu mampu menghabisi ipar laknatku itu. Aku pun tersenyum tipis. Mantra yang diberi oleh Nyai ku hafal baik-baik. Aku tidak ingin gagal. Sakit hatiku ini harus segera terbalaskan. Sri harus mati, harus. Syarat yang Nyai berikan memang tidak mudah. Aku diwajibkan puasa muti yang hanya makan nasi putih dan air putih saja dalam waktu 1 minggu. Tapi demi lancarnya niat jahatku, syarat yang tergolong berat itu mudah saja dijalankan. Selama 1 minggu, aku sengaja berdiam diri di rumah. Hanya suamiku, Mas Haris, yang bolak-balik ke rumah sakit mengunjungi mbaknya. Semenjak kejadian memilukan itu, aku jadi enggan jika diajak ke rumah sakit. Beruntungnya Mas Haris mengerti keadaanku. Hingga pada hari ke-7, dengan leluasa aku meluncurkan syarat yang terakhir, yaitu menanam paku dan kawat serta kembang 7 rupa yang dibungkus dengan kain kafan. Benda itu kutanam tepat jam 12 malam. Suasana sangat sepi karena semenjak Mbak Sri sakit, anak dan juga suaminya selalu setia menjaganya. Lega sekali. Dengan begini aku bisa tidur dengan nyenyak, pikirku. Malam yang sangat indah, hati pun sangat bahagia. Tinggal menanti esok hari. Kabar gembira pasti datang menghampiri.
Dan aku percaya kali ini usahaku pasti tidak akan gagal lagi. Sri pasti akan mati. Pasti. Kemudian ku angkat gawaiku dengan cepat karena terdengar suara bunyi dering gawaiku. Tertulis nama suamiku di situ. Aku yakin ini berita baik yang kutunggu. Assalamualaikum mas. Apa mas? Innalillahi. Ya Allah mas, kapan? Oke mas. Waalaikumsalam. Yes, hore. Teriakku kencang tanda bahagia. Akhirnya wanita sialan itu mati juga. Kabar yang kudapatkan dari Mas Haris, kalau tadi subuh Mbak Sri mengembuskan napas terakhirnya. Ia sadis memang, bahkan tidak punya hati, tapi ini semua tidak akan terjadi jika Sri ini bisa menjaga lisan dan perbuatannya kepadaku. Sekali dua kali aku maafkan, tapi jika sering kali maaf aku sudah tidak tahan. Kadang hati selalu bertanya, apa salahku? Kenapa ia sangat membenciku? Memang sedari awal pacaran Sri sudah memperlihatkan penolakannya padaku. Tapi Mas Haris bersikuku ingin mempersuntingku. Aku pun sempat mundur, tapi lagi-lagi karena cinta kami kembali bersatu. Jangan salahkan diriku jika kini hatiku mengarah seperti batu. Sakit hati, ya jelas. Dendam yang bertahun-tahun aku rasakan kini telah sirna. Sri sudah mati. Urusan anak dan suaminya aku tidak peduli. Yang penting sekarang aku bebas dari rasa sedih dan juga sakit hati. Mayat Sri tiba pagi ini. Ku dengar jelas suami dan juga anaknya tidak berhenti menangis serta memanggil nama-nama Sri. Begitupun dengan Mas Haris, pelayat pun sudah banyak berdatangan. Aku yang sedari pagi telah ada di rumah wanita itu pun berpura-pura menangis melihat kedatangannya beserta keluarga lainnya. Aku harus pandai bersandiwara agar orang-orang tidak curiga. Mbak Sri, begitu cepat dirimu pergi meninggalkan kami, Mbak. Raungku sembari memeluk mayatnya yang kini telah terbujur kaku di atas kasur tipis di ruang tamu. Pelayat yang melihat ikut terharu. Ya, aku memang jenius. Aktingku tidak kaku. Hingga suamiku pun tidak tahu jika akulah penyebab mbak kesayangannya itu meninggal dunia dengan cara seperti itu. Sabar sayang, maafkan kesalahannya selama ini padamu ya. Mas tahu adik orang yang baik. Mas Haris berusaha menenangkanku. Cuy, aku tidak sudi memaafkan Sri, dasar bodoh kau mas. Bisanya ketipu dengan diriku, pikirku. Iya mas, pasti aku maafkan kok. Bagaimanapun ia juga mbakku, Mbak Sri. Dan brak, ku jatuhkan tubuhku tepat di atas mayat Sri yang kaku, berpura-pura pingsan untuk melengkapi sandiwaraku. Para pelayat berteriak riuh, begitupun suamiku yang tidak henti memanggil namaku. Dalam hati aku tersenyum puas, semua berjalan lancar, sungguh hari yang sangat indah. Malam ini tahlilan pertama digelar. Makanan ala kadarnya tersedia. Mata Mas Haris dan juga Mas Farhan masih sembab. Begitupun anak semata wayang mereka. Bocah berumur 14 tahun itu tidak henti menitikan air mata. Ia tertunduk dalam diam, hatinya sangat terluka mengingat kepergian ibunda tercinta. Sedari acara dimulai, aku memilih berada di dapur rumah. Tidak ada yang menemani. Aku sendiri, hanya gawai bututku yang setia menemani. Aku sengaja menyendiri, duduk sambil menahan senyum yang sembari tadi menggelitik. Dan aku tersentak kaget. Tidak sengaja aku melihat bayangan putih dengan cepat melesat di dekat jendela. Angin kencang seketika menyibak jilbabku yang berantakan. Dengan perasaan sedikit takut, aku beranjak dari dudukku, memberanikan diri melangkah ke jendela, mencari tahu siapakah bayangan itu. Ipar jahat. Aku terperanjat kaget, jantungku seakan mau copot. Suara itu, suara. Bulu kuduku seketika meremang. Suara itu sangat aku kenal. Ya, itu adalah suara Sri. Wanita itu seolah-olah ada di dekatku. Kukumpulkan segenap keberanian yang masih tersisa, berusaha bangkit dari dudukku walau kaki gemetar. Delima, teganya kau Delima. Ku dengar dengan jelas teriakan wanita itu di balik pintu dan brak.
Belum sempat ku dekati pintu, pintu sudah terbuka dengan sendirinya, seperti ada kekuatan hebat dari luar. Nampak dengan jelas wajah sangat mengerikan tegak di hadapanku. Sesosok wanita dengan wajah yang putih pucat, sekeliling matanya menghitam. Ia melotot tajam kepadaku. Senyumannya yang lebar menyeringai menakutkan. Rambutnya yang berantakan panjang mengurai. Gaun putihnya kesana kesini tertiup angin kencang. Aku jatuh terduduk di lantai. Pandanganku seketika buram. Lututku lemas tidak bertenaga. "Tidak, jangan ganggu aku," teriakku sebelum akhirnya semua gelap dan aku pun tidak ingat apa-apa. Dek, bangun dek. Kamu kenapa tidur di sini?" Suara Mas Haris seketika membuatku terbangun dari tidur panjangku. Aku benar-benar bingung sembari celingak-celinguk memandang sekitar. Aku heran kenapa bisa tidur di tempat seperti ini, di dapur rumah Sri. Kepalaku terasa sangat berat, sakit dan juga berdenyut. Kuraba bagian belakang terasa seperti ada benjolan sebesar jempol kaki. Kemungkinan kepalaku terbentur. "Au, sakit," arangku. "Apanya yang sakit, dek?" Mas Haris khawatir sembari ikut melihat di belakang kepalaku. "Benjol, dek. Kenapa bisa benjol itu, dek?" Tanyanya dengan heran. "Ya nggak tahu mas, tadi aku..." Tidak kulanjutkan ucapanku mengingat kejadian tadi bisa membuat rahasiaku terbongkar. "Apa dek?" Bukan apa-apa kok mas." "Mas, ayo kita pulang mas, aku sangat lelah," pintaku sembari menyodorkan tanganku. Aku tidak ingin Mas Haris menggali lebih dalam dan itu bisa mengakibatkan terkuaknya rahasia besar dalam hidupku. Ya bisa-bisa aku diceraikan jika ia tahu akulah yang menjadi dalang kematian kakak tercintanya. Mas Haris memapahku pulang ke rumah. Para warga sudah bubar dan rumah Mbak Sri pun tampak lengang. Mas Farhan dan juga anaknya sudah siap berbenah. Mereka terlihat tabah, tidak ada lagi tangis dan air mata yang berlinang. Yang tersisa hanya matanya yang masih tampak sembab. Kejadian menegangkan yang baru saja aku alami membuat diriku menjadi ketakutan. Aku tidak tenang, mataku selalu menatap ke pintu dan jendela. Takut sewaktu-waktu wanita itu muncul lagi. "Tidur lagi, dek? Udah malam ini," ujar suamiku seraya menunjuk jam dinding. Waktu memang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku pun mengangguk dan berbaring di samping suamiku. Ku peluk tangannya agar ia tidak jauh dariku. Aku sungguh takut. Mas Haris tampak tidak bergeming. Ternyata ia sudah terlelap. Ku dengar dengkurannya begitu kuat. Sialnya mataku tidak jua mengantuk. Aku masih terngiang wajah menyeramkan itu. Senyumnya, matanya sangat mengerikan. Dan ku dengar samar-samar suara kaki diseret. Aku semakin ketakutan. Ku tarik selimut menutupi wajahku. Badanku seketika menggigil dan juga gemetar. Langkah kaki itu semakin mendekat dan ku rasakan selimutku ditarik dengan paksa sehingga terpaksa aku membuka mata. Dan slap! Seketika ku rasakan kakiku ditarik dengan keras. Aku berusaha berontak, tanganku menggapai suamiku. Tapi anehnya Mas Haris tampak tidak bergeming. Kulihat dengan jelas sepasang tangan pucat berusaha menarik tubuhku dengan keras. Tangan itu dipenuhi kuku-kuku tajam mencengkeram dengan kuat. Aku takut, aku menangis sejadi-jadinya. Aku berusaha teriak, tapi anehnya suaraku seperti tertahan, yang membuatku lebih ketakutan begitu aku melihat wajah itu menyeringai mengerikan. Wajah pucat itu tersenyum lebar menampakkan giginya yang tajam. "Delima," ucapnya sembari mendesis menakutkan. Darah mengecer keluar dari mulutnya. "Mbak Sri," bibirku bergetar menyebut namanya. "Teganya kau, Delima," ucapnya sembari mencengkeram kuat kakiku. Tangan dingin itu pun membuatku lemas. Aku pasrah.
Maafkan aku, Mbak, ucapku lirih berurai air mata. Tidak semudah itu. Aku akan menuntut balas kepadamu. Hidupmu tidak akan tenang. Kau telah memisahkan aku dengan suami dan anakku. Aku tidak rela, teriaknya dengan marah. Cengkraman itu terlepas. Ia tegak dengan wajah yang sangat marah. Ia kemudian menjeringai penuh arti. Aku hanya terdiam mematung menatapnya dengan takut. Seketika tubuh Mbak Sri ini tertutup oleh asap yang sangat tebal, dan tidak lama menghilang entah kemana. Aku tertunduk lemas, ku tatap suamiku yang masih terlelap. Seketika ada segumpal penyesalan. Dadaku terasa sesak. Aku yakin kedepannya hidupku tidak lagi tenang. Perasaan bersalah dan ketakutan tidak akan pernah hilang. Mbak Sri, maafkan aku, ucapku dengan lirih sembari menutup mataku. Aku lelah dan sangat lelah. Hingga dalam hitungan detik aku pun sudah terlelap. Delima Hairunisa. Ku dengar samar-samar ada yang memanggil namaku. Dengan perasaan malas ku buka mataku perlahan. Tanganku aku raba ke samping. Tidak ku temukan suamiku, lantas siapa yang memanggil namaku? Dok, dok, dok. Mataku seketika terbeliak mendengar suara dari arah lemari pakaian. Lemari kayu jati berornamen kembang itu bergetar seperti ada yang mengetuk dari dalam. Badanku seketika menggigil ketakutan. Kulihat dengan jelas pintu di lemari itu sedikit demi sedikit terbuka, dan bunyi pintu yang terbuka perlahan itu sangat jelas sekali. Padahal jelas sekali ku ingat lemari itu telah terkunci sebelum aku tertidur. Kuperhatikan dengan seksama ada sesuatu yang keluar dari balik pintu. Jari-jari tangan pucat berkuku sangat panjang membuatku bergidik ngeri. Mas Haris, teriakku memecahkan dengan malam. Tidak ada sautan dari Mas Haris. Aku tidak tahu ia hilang kemana. Delima Hairunisa. Suara itu kembali terdengar diiringi dengan kepala menyeramkan yang menyembul dari dalam lemari. Nampak dengan sangat jelas sosok itu yang memanggil namaku. Rambutnya panjang awut-awutan. Matanya melotot tajam ke arahku seolah hendak menerkam diriku. Bibirnya menyeringai mengerikan. Itulah Mbak Sri, wanita yang mati karena teluhku. Mbak, sudahlah Mbak. Berhenti menggangguku Mbak. Aku lelah Mbak. Mohonku disela rasa takutku. Haha, bisa juga kau takut Delima? Kenapa tak kau pikirkan sebelum kau membunuhku Katanya seraya mengangkat kedua tangannya ingin mencekik leherku. Ia mendekat melayang di udara hendak menghampiriku. Aku menutup kedua mataku, pasrah. Yang aku bisa hanya menangis dengan kencang. Aku sangat ketakutan. Badanku sangat lelah hingga aku beranjak pun aku tidak mampu. Dek, Nisa. Kurasakan seseorang menepuk lembut pundaku. Kudongakkan kepalaku dengan cepat. Betapa bahagianya hatiku melihat siapa yang menepuk pundaku. Mas Haris, teriakku seraya memeluk erat pinggang suamiku. Ia nampak sangat terkejut. Ada apa Nis? Kok kamu nangis? Tanya Mas Haris khawatir. Mas, dari mana saja? Aku takut, jawabku seraya terisak. Apaan sih kamu Nis? Selama ini Mas tahu kamu itu orangnya berani, mandiri. Mas baru dari toilet, kebelet pipis, tuturnya panjang lebar. Aku terdiam sesaat. Aku tidak mau berbicara lebih banyak lagi. Bisa-bisa keceplosan dan tamatlah riwayatku. Predikat sebagai Nyonya Haris akan segera tergantikan dengan narapidana. Amit-amit, pikirku seraya menggeleng-gelengkan kepalaku. Ada apa sih Dik? Nggak jelas banget kamu. Diajak ngomong malah geleng-geleng. Sukut Mas Haris kesal. Sudahlah Mas, ayo kita tidur. Aku sangat mengantuk. Ajakku mengalihkan pembicaraan. Mas Haris mengangguk dan aku pun segera berbaring di sampingnya seraya memeluk erat. Aku sangat takut Mbak Sri akan muncul kembali. Seharian ini ia selalu menerorku hingga terkuras semua tenagaku.
Dengan terpaksa aku bangun di saat matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya. Aku harus memasak untuk bekal suamiku berangkat bekerja. Aku juga harus memasak untuk Mas Farhan dan anaknya. Pekerjaanku menjadi berkali-kali lipat setelah kepergian Mbak Sri. Dengan berat hati, aku turuti permintaan suamiku untuk turut mengurus keperluan sehari-hari Mas Farhan dan anaknya. Semua untuk menghemat biaya daripada menyewa pembantu. Aku menyesal telah membuat nyawa Mbak Sri ini melayang. Semenjak kematiannya, aku selalu dibayang-bayangi perasaan bersalah. Aku terduduk lesu, pikiranku menerawang. Aku mengingat jelas hari-hariku saat Mbak Sri masih hidup. Walaupun ia sangat jutek kepadaku, tapi ia sangat mengasihi suamiku. Ia selalu mengantarkanku lauk pauk ataupun sayur untuk dicicipi suamiku. Anaknya selalu setia mengantarkan ke rumahku. Ia pun rajin mengangkat pakaianku ketika hujan turun di saat aku tertidur. Walaupun setelahnya ia memarahiku seperti tidak ikhlas membantuku. Dan banyak hal-hal baik lainnya yang tidak bisa ku tampik bahwa sebetulnya Mbak Sri memang orang baik. Hanya mungkin saja semua itu tertutup dengan rasa benci di hatiku. Ya, harus aku akui, aku iri dengan Mbak Sri. Suaminya lebih mapan dan lebih ganteng dari suamiku. Caranya menjajakan Mbak Sri membuatku sakit hati. Mbak Sri selalu berkecukupan apapun ia punya. Wajahnya pun terawat di usia yang sudah tidak muda, 40 tahun. Seharusnya banyak guratan dan keriput di mukanya. Tapi tidak bagi dirinya, ia masih sangat cantik sekali. Beda dengan diriku yang ketika pergi kondangan pun hanya memakai bedak bayi saja, ditambah polesan lipstik. Belum lagi ketika pergi kondangan, emasnya penuh di sela-sela jari dan tangannya. Beda dengan diriku yang hanya memakai perak, itu pun perak imitasi yang harganya puluhan ribu saja. Rasa iri dan dengki yang menjalar di hatiku membuatku buta akan sosok Mbak Sri yang selalu menolong dikala suamiku butuh. Ialah garda terdepan yang pasti datang membantu. Aku gelap mata. Sayangnya semua kini sudah terlambat. Mbak Sri sudah mati karena keegoisanku. Gara-gara perbuatanku, anak semata wayangnya harus kehilangan ibu tercintanya dan juga suami yang sangat mencintainya. Harus kehilangan istrinya, semua gara-gara aku. Ya, itu semua gara-gara aku. Setiap harinya aku selalu teringat Mbak Sri. Di mana-mana yang aku lihat itu, ya Mbak Sri. Aku mulai tidak waras, tertawa sendiri dan menangis sendiri. Yang ku sebut selalu nama dari Mbak Sri ini. Dek, kamu kenapa dek? Selalu menyebut nama Mbak Sri itu, kenapa kamu dek? Jawab dek. Kondisimu semakin memprihatinkan, tanya Mas Haris. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud Mas Haris. Aku mulai tidak dapat mencerna kata demi kata. Yang aku tahu di mana-mana ada Mbak Sri dengan wajah yang menyeringai. Itu ada Mbak Sri. Hehehe. Tunjukku seraya terkekeh. Apaan sih dek? Mbak Sri udah meninggal. Istighfar dek, mas mohon istighfar. Pinta lelaki itu dengan sedikit memelas. Aku menatapnya dengan heran, dan aku mulai lupa ia siapa. Lelaki itu menyodorkan sesuatu untukku dan brang! Seketika aku menepis piring itu pecah berserakan di lantai. Bagaimana mungkin aku memakan piring yang berisi dengan ratusan belatung bercampur dengan cacing yang sedang menggeliat cantik? Apa itu? Gila, aku tidak sudi makan belatung, jijik, teriakku marah. Apa sih dek? Itu nasi dengan lauk ayam goreng dan sayur kangkung kesukaan kamu, jawab lelaki itu. Aku seketika marah. Semua benda yang berada di dekatku itu, ya aku akan banting. Lelaki itu nampak histeris dan pergi meninggalkanku sendiri. Aku tidak peduli. Kemudian kita memasuki POV Mas Haris ya teman-teman, atau point of view dari Mas Haris, atau lebih tepatnya sudut pandang dari Mas Haris. Sudah beberapa hari ini Nisa istriku tidak mau makan. Tidak ada sesuap pun nasi masuk ke mulutnya.
Dia selalu marah dan berteriak, dan dia selalu menyebut nama kakakku yaitu Mbak Sri. Aku semakin khawatir melihatnya menjadi sangat kurus. Semua upaya sudah kucoba, namun nihil. Nisa masih bungkam, tidak jua membuka mulutnya. Nisa semakin tidak terkontrol. Semua barang-barang yang ada di dekatnya pasti dibantingnya. Dia seperti orang gila. Lama-kelamaan aku semakin tak kuat. Ia seperti orang yang tidak waras. Aku tidak tahu apa penyebab istriku berubah seperti itu. Apa ada kaitannya dengan kematian kakakku? Aku pun tidak tahu. Tapi Nisa selalu menyebut nama Mbak Sri. Aku mulai curiga. Bawa ke rumah sakit jiwa aja, Dek, tutur Mas Farhan menanggapi ceritaku tentang Nisa. Apa Mas gak aneh melihat kelakuan Nisa, Mas? Dia selalu menyebut nama Mbak Sri, Mas, ujarku penasaran. Ya, aku juga merasa aneh. Kenapa Nisa selalu menyebut nama almarhumah istriku? Jawab Mas Farhan sambil matanya menerawang ke atas. Apakah ini ada kaitannya dengan kematian Sri ya? Memang aku merasa istriku meninggal dengan cara yang tidak wajar. Lanjutnya, jadi Mas menuduh Nisa yang membunuh Mbak Sri begitu? Kan Mas tahu Mbak Sri meninggal karena sakit. Kenapa Nisa yang disalahkan? Aku mulai tersulut emosi. Tidak terima dengan kata-kata Mas Farhan barusan. Bukan begitu, Dek. Maksud Mas itu tidak, Mbak Sri. Jangan-jangan. Tiba-tiba percakapan kami terhenti ketika mendengar suara teriakan Nisa yang menggema. Kami segera beranjak dan berlari kencang menuju suara Nisa berasal. Nisa, astagfirullah, seruku ketika melihat Nisa yang sudah tidak berdaya dan tergeletak di lantai. Tangan kirinya tersayat dan mengeluarkan banyak darah. Tangan kanannya memegang pisau dapur. Ayo, Dek, segera kita bawa ke rumah sakit. Biar Masnya menyetir. Kamu tunggu di sini, Mas. Mas segera ambil mobil, seru Mas Farhan. Ia segera berlari keluar menuju mobilnya yang terparkir di halaman rumah. Kupeluk dan segera kugendong istriku menuju mobil Mas Farhan yang sudah berada di hadapanku. Dengan rasa khawatir, ku bawa ia menuju rumah sakit terdekat. Aku takut Nisa kenapa-napa. Bapak adalah suami dari Ibu Delima Khairunisa, tanya Bu Dokter seketika memanggilku memasuki ruangannya. Sepertinya ada hal serius yang ingin dikatakannya. Iya, Bu, saya suaminya, jawabku sembari mengangguk. Maaf, Pak, sepertinya Bu Anissa mengalami gangguan jiwa. Ia depresi, Pak, kata-kata Bu Dokter bagaikan petir di siang bolong. Bagaimana ceritanya? Nisa kok bisa depresi, sedangkan ia bahagia bersamaku? Bu Anissa tidak bisa dibawa pulang. Itu sangat berbahaya. Ia bisa menyakiti dirinya sendiri, tutur Bu Dokter menjelaskan. Tapi Dok, apa penyebab istri saya depresi? Tanyaku heran. Jadi apa yang membuat istri saya depresi, Dok? Tanyaku heran. Saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang, Pak. Bisa jadi Bu Dilema punya masalah atau rahasia yang ia pendam selama ini, jelas Bu Dokter. Apa Bu Dilema pernah bercerita dengan Bapak tentang masalahnya selama ini? Apa yang dia takuti atau ada benci dengan seseorang? Tidak ada, Bu, jawabku seraya menggeleng. Apa tidak ada jalan lain, Bu? Ujarku mengibah. Maaf, Pak, Bu Delima ini sudah dalam fase depresi yang sangat berat. Jika ia tidak dirawat, yang kami takutkan adalah nyawanya. Ia bisa saja melukai kembali dirinya sendiri. Ia bisa saja juga malah Bapak yang akan jadi korbannya, jawab Bu Dokter dengan tegas. Aku menghela nafas dalam-dalam. Dadaku terasa sesak. Aku seperti tercekat mendengar penuturan Bu Dokter. Baiklah, Bu, jika itu yang terbaik untuk istri saya, jawabku pasrah. Aku melangkah kontai menuju ruangan tempat istriku dirawat. Ruangan yang berada di ujung rumah sakit, ruangan isolasi yang hanya dihuni satu orang. Anissa ditempatkan di sana karena ia sangat agresif, suka melawan dan melukai petugas kesehatan, suka berteriak dan menangis ketakutan tanpa sebab.
Kulihat istri tercintaku dari luar ruangan. Bagaimana ia dengan ganasnya melawan petugas yang ingin menyuapinya makan. Ia bersikukuh tidak mau makan. Badannya yang dulu semok kini tinggal tulang saja. Kurus tidak terawat. Aku menatap dengan nanar. Hatiku berkecamuk, apa yang sebenarnya terjadi dengan istriku? Mengapa semua ini bisa menimpaku? Ini terlalu membingungkan. Tanpa angin dan tanpa hujan, kehidupanku yang dulu bahagia mendadak penuh dengan derai air mata setelah Mbak Sri berpulang. Berpikir sekeras apapun, aku tidak menemukan jawaban. Dengan segenap kekuatan yang masih ada, kupaksakan langkahku menuju istriku yang masih mengamuk. Sabar sayang, sabar. Ku coba menenangkan Nisa yang tidak terkendali. Siapa kamu? Apa maumu? Ujarnya marah seraya melotot penuh kebencian. Hatiku hancur melihat istriku yang tidak mengenaliku. Ia benar-benar lupa terhadapku. Ini Mas sayang, ayo makan. Mas sayang adik, jawabku menahan bulir-bulir pening yang hendak tumpah di sudut mata. Perang! Pergi dari sini, aku tidak mau makan. Jijik, beraninya kau memberiku cacing dan belatung, teriak Nisa seraya menepis piring yang kusodorkan untuknya. Ampun Mbak Sri, ampun. Aku benar-benar terkejut melihat sikap Nisa yang begitu membingungkan. Sebentar menangis, dan dalam hitungan detik sudah tertawa bahagia. Ya, akhirnya aku menyerah pada keadaan. Nisa memang sudah berubah. Ia bukan Nisa yang ku kenal. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Ya, tidak terasa ternyata sudah 1 tahun Nisa dirawat. Kondisinya kini sangat memprihatinkan. Selang terpasang di sekujur badan, harapan hidupnya semakin tipis. Tinggal menunggu keajaiban ilahi, aku masih setia menemani. Menunggu harapan yang tidak pasti, aku ingin Nisa seperti dulu lagi, bercanda dan tertawa hingga kami tua nanti, bersama dengan kebahagiaan yang hakiki. Kemudian aku teranya ketika mendengar dering handphone selulerku. Kulihat di layar handphone, panggilan berasal dari rumah sakit yang merawat istriku. Diangkatlah segera panggilan masuk itu. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam, iya saya sendiri. Maaf Pak, kami mau mengabarkan kondisi Bu Delima yang semakin menurun. Iya, sebaiknya Bapak segera kemari. Baik Pak, saya akan segera ke sana. Telepon segera kututup. Aku pun bergegas pergi menuju rumah sakit. Gundah gulana memikirkan nasib istri tercintaku. Kakiku seketika kaku begitu aku melihat dengan jelas kondisi Nisa. Wanita yang sangat kucintai kini terbaring lemah tidak bergerak. Napasnya tersengal-sengal. Semua benda yang terpasang sudah dilepas atas permintaannya sendiri. Lututku terasa lemas, aku benar-benar tidak bertenaga. Tiba-tiba Nisa membuka mata dan melihatku dengan sayu tatapannya. Tatapan cinta yang lama sekali tidak kulihat, kini terpancar indah di matanya. Aku rindu tatapan itu. Mas ini mas, ujarnya pelan dengan susah payah, berusaha memanggilku seraya melambaikan tangannya. Ada rasa bahagia melihatnya sudah mengingatku. Keajaiban yang ditunggu akhirnya tiba. Aku mendekat dengan cepat, ku genggam tangannya dengan kuat, tangannya terasa dingin. Mas, adik mau jujur. Maafkan adik ya mas, adik harus membongkar rahasia ini, rahasia yang menyiksa adik selama ini. Adik sudah tidak sanggup mas memendam ini semua. Adik rasa adik tidak bisa lama-lama. Adik nak pergi dengan tenang mas, ujarnya dengan susah payah, napasnya semakin tersengal. Adik jangan ngomong begitu, mas tidak bisa tanpa adik. Mas sayang dan juga cinta dek sama adik, jawabku sembari mencium tangannya. Mas, adiklah yang sudah menyuruh dukun untuk meneluh Mbak Sri. Adik sakit hati mas, Mbak Sri selalu mengganggu adik. Sudah mati pun ia tetap ganggu adik mas, ujarnya lemah. Denyut nadinya semakin lemah. Astagfirullah dek. Aku tidak tahu harus marah atau harus memaafkan melihat kondisi istriku yang semakin lemah seperti ini. Belum sempat ku jawab,
Kulihat Nisa memegang dadanya. Ia semakin sulit bernapas. Tidak lama ia pun menutup matanya. Aku hanya bisa memeluknya dengan erat. Tidak tahu harus berbuat apa. Dokter, dokter, teriakku dengan kencang. Dokter dan para perawat segera berdatangan. Mereka dengan sigap mencoba menolong Anissa yang tidak bergerak, namun semua percuma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafkan kami ya Pak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun jiwa istri Bapak sudah tidak dapat kami tolong, ujar dokter kemudian. Anissa. Tubuhku seketika lemas. Aku harus merelakan istriku pergi dengan semua misteri yang ia ungkap untuk terakhir kali. Aku tidak tahu harus memaafkan ataupun harus bersedih. Hatiku berkecamuk. Aku mencintai Anissa sepenuh hati, tapi sungguh tak kusangka ia tega berbuat seperti itu kepada kakakku. Bagaimanapun Mbak Sri adalah kakakku, aku pun hanya bisa pasrah. Apapun yang terjadi dahulu, aku coba memaafkan. Semoga istriku bahagia dan tenang di alam sana. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini. Semoga kalian dapat mengambil yang positifnya, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini untuk kalian yang baru mampir, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.